Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdillah Sutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri, olah pikir, hipnosis, neuro-linguistic programming, coaching, psikologi, dan review buku. Ini kali ini saya ingin sharing review buku lah ya, dengan judul buku Eat That Frog. Ini termasuk buku yang bestseller nih, yang dikarang oleh Brian Tracy. Jadi makanlah katak itu gitu kan. Jadi cara dahsyat mencapai hasil lebih banyak dengan bekerja lebih sedikit gitu ya. Jadi makanlah kotak itu. Dan di sini saya awali dengan quotes-nya nih, fotonya Brian Tracy. Dia mengatakan bahwa your most valuable assets can be your willingness to persist longer than anyone else. Jadi mungkin ini cara saya gitu kan, berbagi sebuah legacy yang saya share di YouTube. Silakan simak dan dengarkan review. Ini mungkin agak panjang dan lama, nikmati saja prosesnya. Anda bisa memotong-motong ketika mendengarkannya. Jadi di buku ini adalah tentang 21 prinsip mengatasi penundaan agar Anda bisa memakan katak Anda. Lalu apa sih katak itu? Nah ini ya cara hebat untuk berhenti menunda-nunda dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang singkat ya. Jadi ini judul bukunya. Dan saya ingin mengawali dengan quotes ini. Anda tidak dapat mengajari seorang apapun, Anda hanya dapat membantunya menemukannya dalam dirinya sendiri. Terkadang kita nggak bisa telling gitu kan, hanya bisa asking. Jadi saya kasih gambar coaching itu kan. Bisa jadi video ini atau audio ini kalau Anda mendengarkannya bisa menjadi salah satu cara untuk Anda melakukan perubahan gitu ya. Jadi aturan pertama gitu ya kan. Jika kamu punya 2 katak, makanlah katak yang paling jelek terlebih dahulu. Mulai dengan tugas yang terbesar, tersulit, dan terpenting terlebih dahulu. Segera mulai dan lanjutkan. Prioritas nih, tentang prioritas. Jadi bukan tentang prioritas. Kedua adalah jika Anda harus memakan katak Anda, tidak ada gunanya duduk dan melihatnya saja. Tapi kembangkan kebiasaan seumur hidup untuk menangani tugas utama Anda setiap pagi. Berlatih, berlatih, dan berlatih. Visualisasikan diri Anda seperti yang Anda inginkan. Wah, ini building good habits. Kunci kesuksesan, kata Brian Tracy, pilih tugas yang paling penting setiap saat. Memulai tugas dan menyelesaikan dengan cepat. Ini jadi anti penundaan. Ini apa sih katak Anda gitu loh kan. Jadi menarik ya, Eat That Frog. Jadi sebenarnya katak itu adalah tugas terbesar dan paling penting. Hal yang paling mungkin Anda tunda, Anda tidak ingin melakukannya. Jadi yang ditunda-tunda itu bisa jadi penting gitu, karena saya pernah mengalami hal itu. Sebenarnya seperti sepele gitu kan, tapi itu penting. Akhirnya dapat teguran dari atasan. Hal ini juga merupakan salah satu hal yang dapat memberikan dampak terbesar pada karir Anda. Jadi yang kecil, urgent itu dikerjakan. Makan katakmu gitu kan. Jika Anda harus makan katak Anda, tidak ada gunanya untuk duduk dan melihat terlalu lama. Ngapain dilihatin aja gitu kan, seperti ini. Ya dimakan. Ya tadi katak adalah tugas-tugas penting Anda dan terbesar. Bisa jadi itu adalah hal yang bisa membantu percepatan karir Anda. Jadi agar bisa efisien gitu kan, 3 kualitas utama untuk efisiensi: keputusan, buat keputusan untuk mengembangkan kebiasaan menyelesaikan tugas, disiplin, dan tekad. Ini ya 3 kualitas utama efisiensi, kata Brian Tracy. Baik, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsipnya. Jadi ada 21 prinsip. Saya percepat saja gitu. Jadi prinsip pertama adalah set the table atau tata mejanya. Jadi buat tujuan dan sasaran Anda. Pengen seperti apa sih? Kejelasan konsep terpenting dalam produktivitas. Hanya sekitar 3 orang dewasa yang memiliki tujuan yang terus dengan jelas. Jadi ya set the table seperti gambar di sini. Tentukan tujuan Anda secara spesifik dan detail. Anda bisa menggunakan teknik smart model dan segala macamnya. Jadi kata Napoleon Hill gitu ya. Sebelum Anda memulai menaiki tangga kesuksesan, pastikan tangga tersebut bersandar pada bangunan yang tepat. Jadi naik tangga ya, kalau bangunan yang nggak tepat ya pasti jatuh. Lalu ini diajarkan tentang berpikir di atas kertas 7 langkah. Ketika ingin membuat sasaran yang tepat, dia bisa dengan WFO misalkan di NLP. Putuskan dengan tepat apa yang diinginkan. Tuliskan, tetapkan tenggat waktu atau tujuan Anda. Buatlah daftar segala sesuatu yang menurut Anda harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan Anda. Susun daftar tersebut ke dalam rencana. Segera ambil tindakan terhadap rencana Anda, action. Putuskan untuk melakukan sesuatu setiap hari yang menggerakkan Anda menuju tujuan utama Anda. Contohnya saya punya impian 1 juta subscriber gitu kan, dengan profit 15 juta per bulan dari YouTube. Nah ini saya bikin seperti ini.
ya berhubungan lah dengan impian-impian saya. Jadi latihan, sebutkan tujuan Anda, lalu mengubah hidup Anda satu demi tujuan ya. Saya membuat video-video ini tadi ada tujuan ya tadi. Semoga terwujud ya, makanya like, comment, and subscribe jadi biar lebih semangat. Nah, prinsip kedua gitu kan, rencanakan setiap hari gitu kan. Plan every day in advance gitu kan. Yang merencanakan tiap hari itu bagian dari prosesnya. Perencanaan yang baik gitu kan. Anda nanti bisa menjalani dengan baik. Jadi buat daftar-daftar nih, daftar tahunan memang tidak mudah gitu ya. Tapi konsep Brain Tracy ini membuat kita tidak menunda dan merencanakan dengan baik buat tahunan, bulanan, mingguan, dan harian. Jadi 10% merencanakan, lalu 90%-nya waktu. Ini aturan 10-90. Ini prinsip kedua gitu ya buat perencanaan. Prinsip ketiga adalah terapkan prinsip dari Pareto ya, 80 atau 20, the rule to everything. Usaha 20, result 80 gitu ya. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman pembaca atau penikmat YouTube tayangan-tayangan saya atau presentasi saya juga melakukan yang sama gitu kan. Buat 20% aktivitas lalu 8% hasil Anda. Gitu kan? Ini hukum Pareto. Prinsip keempat adalah risk management ya. Pertimbangkan setiap konsekuensi adalah pilihan yang Anda pilih gitu kan. Jadi ya ada konsep risk management gitu kan. Intinya adalah kalau misalkan gak dilakukan seperti apa, kalau dilakukan seperti apa, Anda bisa menggunakan konsep Cartesian method gitu kan. Jadi kalau gak dilakukan apa yang terjadi, kalau dilakukan apa yang terjadi. Ini prinsip keempat, mempertimbangkan setiap konsekuensi dari pilihan yang Anda buat. Yang kelima nih, prinsip kelima nih menarik gitu kan. Gunakan metode ABCDE gitu kan. Jadi misalkan yang A tuh penting banget, B itu should, jadi harus dilakukan, C senang melakukannya, D delegasi, E hilangkan gitu kan. Jadi kita list tuh mana sih yang paling penting dan mesti dilakukan. Ini ABCD ini bagus sekali gitu kan. Jadi skala prioritas. Jadi fokus yang keenam ya, fokus on the key result area. Identifikasi bidang hasil pekerjaan Anda. Beri diri Anda nilai 1 sampai 10 untuk masing-masingnya. Tentukan satu keterampilan utama yang jika Anda melakukannya dengan cara yang baik akan sangat membantu pekerjaan Anda. Dan jangan pernah berhenti berkembang. Fokus pada area hasil utama. Jadi kalau misalkan kayak saya nih dalam dunia terapeutik ya, hipnosis, training, yaitu fokus utama saya adalah bagaimana pelanggan-pelanggan saya, peserta-peserta saya itu menikmati hasil yang maksimal. Prinsip ketujuh, obey the law of force efficiency itu kan. Patuhi hukum efisiensi yang dipaksakan. Tidak pernah ada cukup waktu untuk melakukan segalanya, tapi selalu ada cukup waktu untuk melakukan hal yang penting. 3 pertanyaan untuk tetap fokus. Apa aktivitas bernilai tinggi saya? Apa yang bisa saya lakukan dan hanya saya lakukan yang jika dilakukan dengan baik akan membawa perubahan? Apa penggunaan waktu saya yang paling berharga? Ini prinsip ketujuh. Ya, efisiensi waktu gitu ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan tunda-tunda. Yang kedelapan adalah persiapkan secara menyeluruh sebelum Anda memulai. Preparation is the key. Kosongkan meja ruang kerja Anda sehingga Anda hanya mampu punya satu tugas di depan Anda. Ada yang menyarankan jangan sampai multitasking gitu kan. Kerjakan satu hal yang paling penting. Buat area nyaman dan persiapkan segala sesuatu yang ingin Anda kerjakan. Lalu prinsip ke-9 adalah kerjakan homework gitu kan. Do your homework. Kalau ada PR-PR diberesin, jangan ditunda-tunda karena semakin menunda biasa semakin menumpuk gitu kan. Jadi pelajari apa sih yang menjadi pekerjaan rumah Anda. Lalu prinsip ke-10 adalah manfaatkan bakat khusus Anda. Leverage your special talents gitu kan. Jadi kita ketahui ya motivasi dan bakat itu berhubungan gitu ya. Jadi catat bakat kemampuan Anda secara teratur gitu kan. Anda tidak dapat melakukan segala sesuatunya, tetapi Anda dapat melakukan beberapa hal yang Anda kuasai. Beberapa hal yang benar-benar membuat perbedaan dalam hidup Anda. Jadi pahami bakat Anda dan maksimalkan itu. Ini prinsip ke-10. Prinsip 11 adalah identifikasi kendala utama Anda. Identify your key constraints itu kan. Selalu ada hambatan-hambatan. Nah, bagaimana hambatan-hambatan yang muncul itu kita eliminasi lah agar tidak mengganggu ya. Jadi kendali jadi identifikasi kendala utama Anda dalam pekerjaan Anda apa saja. Oke, ini prinsip ke-12 adalah take it one oil barrel at the time. Jadi ambil satu barrel sekaligus.
Perjalanan 1000 langkah gitu kan dimulai dengan satu langkah. Fokus pada satu tindakan yang dapat diambil gitu kan. Pasti ada momen memulai lah, step number one gitu ya. Prinsip ke-13 adalah beri tekanan pada diri Anda sendiri, put the pressure on yourself gitu kan. Jadi buat diri Anda terpicu oleh diri Anda sendiri dengan target-target yang sudah Anda buat. Ini dia prinsip ke-13. Anda harus memilih katak Anda sendiri dan kemudian memaksa diri Anda untuk memakannya sesuai urutan kepentingannya. Standar itu kan, buat standar aku ingin mencapai apa. Standar yang Anda tetapkan untuk pekerjaan Anda dan perilaku Anda sendiri harus lebih tinggi dibandingkan standar yang ditetapkan oleh orang lain. Prinsip ke-14 adalah maximize your personal power, memaksimalkan kualitas pribadi Anda. Salah satu syarat penting menjadi bahagia dan produktif adalah menjaga dan memelihara tingkat energi Anda setiap saat. Saat Anda beristirahat sepenuhnya, Anda dapat melakukan 2-3 kali dan 5 kali lebih banyak dibandingkan saat Anda lelah. Ini prinsip ke-14 ya. Prinsip ke-16 adalah ke-15 gitu kan. Motivasi diri Anda untuk bertindak gitu, jangan mulu gitu kan. Ya motivasi diri gitu kan. Jadi gunakan emosi, kalimat afirmasi positif, self talk gitu kan. Ya Anda harus mencapainya. Kalau enggak diri Anda siapa lagi? Kalau saya menggunakan bukunya Pak Pri GS, gebuk diri Anda sendiri. Ini prinsip ke-15. Ke-16 adalah practice creative procrastination, agak sulit nih. Sengaja menunda-nunda tugas yang nilainya rendah sehingga Anda memiliki lebih banyak waktu untuk tugas-tugas yang benar-benar membuat perbedaan hidup pada pekerjaan Anda. Jadi menunda yang memang pekerjaan yang nggak terlalu penting, intinya seperti itu gitu ya. Ke-7 adalah do the most difficult task first. Kerjakan hal yang paling tersulit. Jangan-jangan itu adalah hal yang membuat perubahan dalam hidup Anda gitu kan. Jangan yang mudah dulu. Meskipun ada premis seperti itu ya, kerjakan yang termudah. Tapi bisa jadi dengan mengerjakan hal yang paling sulit bisa berdampak untuk mengerjakan hal yang paling mudah. Ke-17, 18 adalah slide and dice the task. Ini potong-potong tugasnya, di-chunking gitu kan, dicacah, dicicil gitu ya. Ini seperti itu, dicang, lakukan pekerjaan besar, kompleks dalam multi tugas yang selama ini tertunda, dan salami, iris atau keju Swiss itu. Ini bahasa translate ya. Maksudnya dicacah gitu kan, dicicil, jangan ditunda semuanya. Lalu prinsip ke-19 adalah ciptakan banyak waktu, time management. Rencanakan hari Anda sebelumnya, menjadwalkan secara khusus jangka waktu tertentu untuk aktivitas tugas tertentu. Tetap fokus pada hasil penting yang menjadi tanggung jawab Anda, gitu kan. Ini ke-19, 20 adalah kembangkan rasa urgensi penting. Develop a sense of urgency. Ketika Anda mengerjakan tugas-tugas benda tinggi dengan tingkat aktivitas yang tinggi dan berkelanjutan, Anda sebenarnya dapat memasuki kondisi mental luar biasa yang disebut dengan mengalir atau flow. Flow itu aliran psikologi positif ya. Salah satu cara untuk menuju kondisi ini adalah dengan mengembangkan rasa urgensi. Penting banget kan. Rasa urgensi secara otomatis membawa Anda ke jalur cepat dalam karir Anda. Ke-20 adalah tangani setiap tugas itu. Dengan memusahkan pada satu tugas terpenting, Anda dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk misalnya tugas hingga 50% lebih. Disiplinkan diri gitu kan. Menolak untuk berhenti sampai pekerjaan selesai. Ya kalau butuh istirahat lah. Jadi makan katak itu ya tadi. Katak itu adalah tugas-tugas besar kita gitu kan. Latihlah prinsip ini setiap harinya hingga menjadi kebiasaan Anda. Ini rumus anti penundaan. Memang kata Tracy ya, katak itu adalah penundaan-penundaan kita, tugas-tugas besar kita. Dengan kebiasaan pengalaman pribadi ini sebagai bagian permanen dari kepribadian Anda, masa depan Anda tidak terbatas. Ini prinsip ke-21. Nih quotes-nya adalah makan katak itu gitu kan. Setiap pencapaian besar umat manusia didahului oleh kerja keras dan konsentrasi yang panjang hingga pekerjaan selesai. Kata Thomas Alva Edison, jika kita semua melakukan hal yang kita mampu lakukan, kita akan takjub sendiri. Lihatlah suatu hari ketika Anda merasa sangat puas pada akhirnya. Ini bukan hari ketika Anda bermalas-malasan, tetapi melakukan apapun. Ini adalah hari di mana Anda memiliki segalanya untuk dilakukan dan Anda telah melakukannya. Kata Margaret Thatcher. Kebebasan untuk melakukan yang terbaik tidak ada. Artinya kecuali Anda bersedia melakukan yang terbaik. Eat that frog. Oke, ini dia. Makan katak Anda. Apa tadi? Saya ulangi lagi.
hal-hal penting dan besar dalam hidup Anda jangan ditunda-tunda, karena semakin Anda tunda, semakin Anda jauh dari rasa sukses itu. Ini juga pengingat untuk diri saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan komen, subscribe, atau share buat teman-teman yang memang suka literasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.